Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. DPR resmi menyetujui pembentukan Panitia Kerja Penyelamatan Garuda Indonesia. Panja Penyelamatan Garuda akan mencari cara untuk menyelamatkan bisnis maskapai Garuda yang terlilit hutang 139 triliun. Pemerintah dan DPR akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan maskapai Garuda Indonesia dari kepailitan. Kesepakatan itu tertuang dalam konferensi pers bersama antara Komisi 6 DPR RI, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo, dan Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra pada Rabu siang. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung mengatakan, usai dibentuk panja, DPR akan kembali memanggil BUMN dan Direksi Garuda guna mendalami opsi yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Garuda. DPR, khususnya Komisi 6 DPR RI, memberikan dukungan politik dengan tujuan bahwa kita ingin Garuda Indonesia sebagai national flag carrier kita untuk bisa tetap mengudara, untuk bisa terbang sebagai maskapai nasional kebanggaan kita. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengapresiasi keputusan pembentukan Panja Garuda. Menurutnya DPR dan pemerintah akan membahas rencana bisnis Garuda ke depan agar terhindar dari kepailitan. Ia memastikan proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU Garuda akan terus dilakukan. Kita dalam proses ini nantinya akan melakukan pendekatan dan negosiasi dengan para kreditur untuk memberikan opsi-opsi ke depan bagaimana mereka melakukan restrukturisasi daripada exposure yang ada di Garuda saat ini. Dan nantinya akan berakhir dengan proses voting, Pak. Pakar penerbangan Alvin Lim mempertanyakan efektivitas Panja Garuda. Menurutnya, proses penyelamatan Garuda saat ini sudah berjalan. Di antaranya negosiasi utang dengan para lessor melalui penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Garuda masih diberi kesempatan untuk melakukan verifikasi, kemudian juga negosiasi bagi dengan para kreditur dan lessor, ada batas waktunya. Pertanyaannya adalah, panja ini nanti kira-kira akan masuknya di mana? Atau panja ini tidak masuk dalam penyelesaian di PKPU, tapi adalah untuk pasca PKPU ini. Pembentukan Panja Penyelamatan Garuda membuat turbulensi yang dialami Garuda selama ini mereda. Dengan utang menumpuk hingga 139 triliun, Garuda sebelumnya diperkirakan akan bangkrut dan pemerintah disebut akan mengganti Garuda dengan pelita. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Beberapa waktu yang lalu di hadapan Komisi 6 DPR, Wakil Menteri BUMN menyatakan Garuda secara finansial sudah bangkrut. Lalu bagaimana upaya Panja dalam menyelamatkan keuangan Garuda? Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi 6 DPR, Martin Manurung. Pak Martin, selamat malam. Selamat malam, Kevin. Baik, Pak Martin, kenapa kemudian DPR merasa penting untuk membentuk Panja ini supaya bisa menyelamatkan Garuda? Ya, pertama, Panja ini kan sebenarnya adalah tindak lanjut dari beberapa rapat kerja yang sudah kita lakukan baik bersama Menteri BUMN maupun jajaran direksi Garuda. Dan ketika itu Menteri BUMN juga sudah mengatakan bahwa diperlukan dukungan politik dari DPR terhadap proses renegosiasi atau proses restrukturisasi yang sekarang sedang dilakukan oleh Garuda. Karena apa? Karena dalam melakukan negosiasi ini, Garuda juga perlu untuk menjelaskan kepada DPR progres yang ada, kemajuannya seperti apa, lalu kemudian jika memang diperlukan, bagaimana bentuk dukungan negara kepada Garuda nantinya. Nah, karena itu diperlukan Panja ini untuk bisa melakukan pendalaman ya secara intens terhadap proses yang sedang terjadi di Garuda ya, tidak bisa dalam forum raker secara terus-menerus, artinya di raker komisi ya, tetapi memang di Panja dan nanti kita akan bedah profil daripada masalah Garuda itu seperti apa, bagaimana profiling utang-utangnya baik kepada para lessor, baik utang di dalam negeri, ya utang kepada BUMN, masih ada misalnya lagi utang pajak dan lain sebagainya. Nah ini kan yang harus kita dalami satu persatu, kita analisa,
juga mungkin kita perlu koordinasi dengan berbagai pihak supaya tidak melanggar aturan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian negara. Itu satu. Nah, setelah ini kita dapatkan, maka kita ketemu baseline-nya tuh berapa atau seperti apa untuk kita menyelamatkan Garuda. Nah, kalau baseline-nya sudah ketemu, maka Garuda juga memiliki dasar ya, anchor ya, untuk bisa melanjutkan proses renegosiasi dengan para lessor yang ada, bahkan ada di luar negeri ya. Jadi para lessor ini juga yang dalam arti menanyakan bagaimana sebenarnya komitmen daripada negara Republik Indonesia ini untuk bisa menyelamatkan Garuda jika mereka menyetujui ya term-term yang ditawarkan oleh Garuda sebagai term perdamaian dalam proses PKPU ini. Jadi sebenarnya ini satu hal yang saling berkaitan ya, seperti gayung bersambut yang memang kita harus mulai gitu. Jadi tidak bisa juga kemudian kita biarkan gitu pemerintah dan Garuda melakukan negosiasi tanpa ada satu baseline, satu anchor yang secara politik dia sudah berproses. Baik, seperti itu. Pak Martin, apakah kemudian dengan dibentuknya Panja ini maka pilihan untuk melikuidasi Garuda itu menjadi tidak ada begitu? Ya tentu ada kalau seandainya proses PKPU itu tidak berhasil ya. Ini kan sesuatu yang berada di luar otoritas DPR juga ya, proses PKPU ini kan di pengadilan. Nah tetapi kan kita dalam proses mencapai deadline PKPU itu kan ada dua sisi ya, satu dari sisi bisnis, satu dari sisi juga dukungan politik, baik anggaran maupun juga dari DPR. Nah jadi saya rasa apakah ada kemungkinan terlikuidasi ya bisa saja kalau PKPU-nya itu gagal. Tapi dari apa yang dilaporkan kemarin, walaupun itu dalam rapat tertutup ya, tapi saya bisa memberitahukan bahwa laporan dari Kementerian BUMN dan juga dari Direksi Garuda bahwa jumlah lessor yang bersedia untuk mengikuti proses perdamaian itu semakin banyak. Jadi mereka mengatakan optimis. Nah ini yang nanti kita akan cek secara berkala seperti apa progresnya. Baik, Pak Martin, dari 4 opsi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk menyelamatkan Garuda ini, mana kemudian yang menurut Komisi 6 paling masuk akal? Ini ya, kita kan harus memisahkan antara pure keputusan bisnis dan juga status Garuda sebagai national flag carrier kita. Ya, jadi kalau misalnya Garuda ini hanya sebagai satu entitas bisnis, mungkin pilihan yang paling mudah ada juga, ya. Yang saya pernah bilang juga pada waktu itu, mungkin lebih efisien kita mendirikan perusahaan baru. Tetapi sekarang kan kita ketika berbicara tentang Garuda, kita juga berbicara tentang histori Garuda, dan pemerintah juga bertekad untuk bisa menyelamatkan Garuda. Nah karena itu DPR dalam konteks ini ya memberikan kesempatan dulu kepada pemerintah untuk bisa menawarkan opsi-opsi penyelamatan Garuda ini seperti apa. Dan bagaimana juga nanti bentuk-bentuk yang harus ya memperoleh dukungan DPR baik secara keputusan politik maupun keputusan budgeting ya. Nah ini yang harus kita lihat ke depan gitu. Jadi kalau tidak semudah untuk kita mengambil keputusan seandainya ini sebuah entitas bisnis biasa. Tapi kita lihat dulu perkembangannya, kita jangan juga terlalu langsung mengatakan prasangka yang artinya pesimis, tapi kita lihat kalau memang betul apa yang dilaporkan oleh Kementerian BUMN dan juga Direksi Garuda tentang optimisme itu ya harusnya kita bisa melihat hasilnya dalam beberapa saat ke depan ya. Itu kan PKPU-nya akan deadline-nya itu bulan Maret. Nah jadi kita lihatlah nanti seperti apa perkembangannya. Juga baik, kita juga memberikan bersama, Pak Martin, apresiasi dan penekanan ya terkait dengan masalah-masalah yang ada di Garuda selama ini. Apa penyebab-penyebabnya? Ini kan harus kita dalami juga. Agar apa? Agar kalau nanti Garuda berhasil kita selamatkan, berhasil kita restrukturisasi, jangan terulang lagi cerita yang sama. Jadi yang ada saat ini harus memang diselesaikan dulu. Harapan kita bersama, Pak Martin.
Baik, terima kasih Pak Martin Manurung, Wakil Ketua Komisi 6 DPR telah bergabung sama kami di Prime Time. Selamat malam Pak Martin.